Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Riza Saputra dengan NIM 4322100166. Program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia di era revolusi industri 4.0. Pada saat ini, kita dihadapkan oleh era revolusi industri 4.0 yang menyuguhkan berbagai macam teknologi untuk mempermudah hidup manusia. Pada revolusi industri 4.0, jarak bukanlah suatu permasalahan, bahkan dapat menembus batas-batas negara. Komunikasi dan informasi terbaru dapat kita peroleh dengan cepat. Perkembangan semakin pesat tanpa terkecuali di segala bidang apapun, baik dalam bidang politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga kebahasaan. Berbahasa merupakan proses yang harus melewati pembiasaan. Ketika seseorang terbiasa menggunakan bahasa dengan baik dan benar, maka kualitas berbahasa pasti juga baik. Selain pengaruh lingkungan, tontonan televisi juga mempengaruhi penggunaan bahasa gaul. Banyak film, talk show, sinetron yang mencontohkan bahasa gaul kepada pemuda bangsa. Pengertian bahasa sendiri yaitu bahasa adalah aksentuasi pemikiran dalam wujud kata dan kalimat. Makin kompleks pemikiran yang ada, makin kompleks juga aksentuasi kata atau kalimat yang akan digunakan dalam menyatakan pemikiran tersebut. Berbagai penemuan baru membutuhkan kosakata baru dalam menguraikannya. Oleh karena itu, bahasa mempunyai fungsi intrinsik sebagai suatu sistem pengacuan yang menghubungkan dunia konsep dengan lambang verbal. Demikian pula, bahasa memiliki fungsi yang sifatnya komunikatif, ekspresif, dan integratif. Walaupun diakui bahwa fungsi komunikatif itu merupakan fungsi sosial bahasa yang primer, pada hakikatnya, bahasa adalah aksentuasi pemikiran dalam simbol dan lambang bunyi. Pemikiran yang tak terbatas perlu dijelaskan dalam bahasa yang kaya akan makna. Sebagai bangsa Indonesia, kita sudah seharusnya bangga dengan bahasa persatuan kita. Bahasa Indonesia mampu menyatukan ratusan bahasa daerah yang beraneka ragam dari Sabang hingga Merauke. Dengan bahasa Indonesia, kita dapat menyambung tali persaudaraan antar suku agar tidak menimbulkan selisih paham. Beberapa waktu lalu, para ilmuwan di Pusat Penelitian di Almaden telah berhasil menjalankan kalkulasi komputer kuantum yang paling rumit hingga saat ini. Mereka berhasil membuat 1000 triliun molekul yang didesain khusus dalam sebuah tabung menjadi sebuah komputer kuantum 7 qubit yang mampu memecahkan sebuah versi sederhana perhitungan matematika yang merupakan inti dari banyak di antara sistem kriptografis pengamanan data atau Data Security Cryptographic System. Hal itu memberi peluang akan terjadinya pengklonan atau cloning berbagai objek ilmu pengetahuan, tidak terkecuali dalam pengembangan bahasa, khususnya pengayaan kosakata atau korpus Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran baru, yaitu pengembangan pengklonan kosakata dari bahasa resmi yang digunakan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yaitu Tionghoa, Inggris, Prancis, Rusia, Arab, dan Spanyol, ke dalam bahasa Indonesia. Ini akan menjadi lompatan baru dalam kosakata bahasa Indonesia. Dengan aplikasi baru berkecepatan komputasi kuantum seperti yang saya jelaskan barusan, perlu adanya terobosan eksperimentasi ahli teknologi informasi, perlu diajak berpikir untuk merancang dan menangkap miliaran kosakata yang melayang di dunia siber ini. Bagaimana kosakata yang melayang tersebut dapat ditangkap melalui aplikasi tertentu? Pengembangan bahasa perlu diarahkan ke berbagai aplikasi baru. Ini merupakan sebuah pemikiran di era revolusi industri 4.0. Menurut para ahli bahasa, berbagai negara sudah mengembangkan sampai 150 juta kosakata. Pertanyaannya, mengapa kita tidak mempercepat? Jawabannya, kosakata bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang terdiri dari 6 bahasa tersebut sudah sangat luar biasa banyaknya. Seandainya kosakata tersebut saling silang dimuat dalam kamus besar, hal itu akan mempercepat dan memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Dunia mengalami disrupsi.
Tetapi, era ini, yaitu revolusi industri 4.0, juga menyediakan berbagai kemungkinan. Antara lain, yang pertama yaitu terhubungnya jutaan manusia melalui perangkat bergerak. Yang kedua, adanya daya proses yang sangat cepat dan masif. Yang ketiga, adanya kemampuan penyimpanan yang hampir tak terbatas. Lalu, yang keempat, adanya akses pengetahuan, hiburan, bisnis, edukasi, dan sebagainya yang hampir tak terbatas. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu terjadinya berbagai terobosan baru yang sangat luas. Perkembangan internet pada era revolusi industri 4.0 dapat mempercepat adanya peminjaman kosakata dari bahasa lain. G. dan Hayes pada tahun 2016 menyatakan bahwa media digital dengan cepat memengaruhi penggunaan bahasa yang bervariasi antaragam, formal dan informal, small talk and big talk, social bonding, dan social distance. Namun, untuk benar-benar mengetahui arti dari suatu kosakata, seseorang harus memiliki pengalaman terhadap kata tersebut. Definisi atau makna yang terdapat di dalam kamus tidak cukup untuk menjelaskan arti sebuah kata. Ditambah lagi, satu individu dengan individu lainnya dapat memiliki pengalaman yang berbeda terhadap suatu kata. Meskipun demikian, makna atau arti suatu kata tetap dianggap sama karena adanya kelompok sosial dengan interaksi antar individu di dalamnya. Pada era digital, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk membagi pengalaman mereka. Contoh keterlibatan bahasa dalam penggunaan teknologi adalah yang pertama, menemukan informasi dengan mesin pencari. Yang kedua, mengecek ejaan dan tata bahasa dengan prosesor kata. Yang ketiga, mengikuti petunjuk lisan dari sebuah sistem navigasi. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu menerjemahkan halaman web melalui layanan daring. Kekurangan yang masih ada dalam perkembangan teknologi bahasa yang sekarang adalah penggunaan pendekatan statistik yang tidak tepat, serta pengetahuan dan metode linguistik yang tidak diterapkan secara lebih mendalam. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.